Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang penentuan harga pelayanan publik atau charging for a service. Kami beranggotakan yang pertama ada Yuma Koshi Anissa Afifah, NIM 2021 SA084. Saya Eka Astianingrum 2021 SA098. Ada Ria Novitasari 2021 SA101. Anindita Adelia Putri 2021 SA118. Trivina Damayanti 2021 SA127. Rizky Okta Arum Sartika 2021 SAK04. Dan yang terakhir ada Lailita Dwi Prasasti 2021 SAK12. Yang pertama pendahuluan. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pertama perpajakan. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik, charging for service. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Kemudian selanjutnya, pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya, yang pertama pelayanan air bersih, yang kedua transportasi publik, yang ketiga jasa pos dan telekomunikasi, yang keempat energi dan listrik, yang kelima perumahan rakyat, yang keenam fasilitas rekreasi atau pariwisata, yang ketujuh pendidikan, yang ke-8 jalan tol, yang ke-9 irigasi, yang ke-10 jasa pemadam kebakaran, yang ke-11 pelayanan kesehatan, dan yang ke-12 pengelolaan sampah atau limbah. Untuk selanjutnya pembebanan tarif layanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya barang privat dan barang publik. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Adanya barang privat dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama barang privat, yang kedua barang publik, yang ketiga campuran antara barang privat dan publik. Selanjutnya, adanya barang privat dan barang publik. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dengan barang privat tersebut antara lain: 1. Batasan antara barang publik dan barang privat sulit untuk ditemukan. 2. Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tapi dalam penggunaannya konsumsinya tidak dapat dihindari. Keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. 3. Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengampulannya. Selanjutnya, adanya barang privat dan barang publik. Dalam hal penyediaan pelayanan publik yang perlu diperhatikan adalah: 1. Identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apakah barang publik atau privat. 2. Siapa yang lebih berkompeten atau lebih efisien untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut, pemerintah atau swasta. 3. Dapatkah penyedia pelayanan publik atau diserahkan kepada sektor ketiga. Keempat, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta. Pola hubungan dapat digambarkan sebagai berikut. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasi sumber daya melalui: 1. Pendistribusian permintaan. Siapa yang mendapat manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula.
2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. 3. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. 4. Pemberian insentif pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi, atau memberikannya secara gratis. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan. Dalam praktek, pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. A. Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat. B. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka. C. Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. D. Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. E. Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa. Terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan dan penetapan tarif pelayanan. 2. Yang miskin tidak mampu untuk membayar. 3. Adanya eksternalitas merit good dan persyaratan ilegal. Prinsip dan praktik pembebanan biaya. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dengan tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya dan situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Meskipun demikian, dalam praktiknya, permasalahan administratif dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Devas 1989. Kegunaan pembebanan dalam praktek. Praktek pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara. Antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintahan daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain 1. Perpajakan. 2. Pembebanan langsung kepada masyarakat, charging for service. 3. Laba BUMN atau BUMD. 4. Penjualan aset milik pemerintah. 5. Utang. 6. Pembiayaan defisit anggaran. Penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan? Dalam menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan karena 1. Kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. 2. Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. 3. Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. 4. Biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah yang
Apakah hanya punya operan langsung atau current operation, atau perlu juga diperhitungkan biaya modal capital cost? Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan, cost of serving the marginal consumer. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan. Untuk pelayanan tersebut, marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, economically efficient pricely. Karena pada tingkat harga tersebut, ceteris paribus akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan 1. Biaya operasi variabel atau variable operating cost. 2. Semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. 3. Biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. 4. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu dalam praktik. 2. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short-term marginal cost, atau biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost? 3. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Historical capital cost trick mungkin dipulihkan, demikian juga full operating cost. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. 5. Eksternalitas konsumsi. 6. Pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih. Kompleksitas strategi harga. 1. Two-part tarif. 2. Peak load tarif. 3. Diskriminasi harga. 4. Full cost recovery. 5. Harga di atas marginal cost. Taksiran biaya. Penentu harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, opportunity cost untuk staf perlengkapan. 2. Opportunity cost of capital. 3. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. 4. Opportunity cost. 5. Polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. 6. Cadangan inflasi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.